tahun atau dalam kurun waktu 2022. Saya sebagai Kapolda ditemani Pak Wakapolda, Pak Irwasda dan para pejabat umum Polda Nusa Tenggara Barat. Saya akan sampaikan siaran pers itu untuk memberikan gambaran kepada teman-teman sekalian, kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran. Gitu ya. Lanjut. Sebelum saya sampaikan secara keseluruhan ataupun bagian yang terhubung dengan bagian lain sehingga bisa menggambarkan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, maka saya pertama akan coba sampaikan. Yang pertama, situasi yang kami Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran hadapi. Yang pertama adalah situasi yang harus kita sebut dengan potensi gangguan. Dulu kita sebut faktor korelatif kriminogen. Potensi gangguan seluruh sendi kegiatan masyarakat. Kemudian sumber daya manusia, sumber daya alam, dan bagian yang merupakan satu kesatuan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hal yang bisa kita sebut sebagai potensi gangguan. Kalau pengertiannya adalah situasi atau kondisi yang merupakan akar masalah dan atau faktor stimulan atau pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Jadi setelah potensi gangguan, kita harus melihat, kami harus melihat yang namanya ambang gangguan. Situasi yang saya gambarkan di awal, apabila kita tidak melakukan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepolisian, pasal 13 huruf A, B, dan C sebagai Arkam Tipmas, penegakan hukum, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, maka situasinya akan menjadi ambang gangguan. Atau pengertian secara detailnya adalah situasi kondisi keamanan ketertiban masyarakat yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan nyata. Gangguan nyata adalah tindak pidana yang terjadi. Tidak saja tindak pidana terjadi yang tadi saya sampaikan pada saat di potensi gangguan seperti alam, maka bisa juga menjadi bencana alam. Tetapi itu merupakan tugas pokok kepolisian yang harus kami lakukan dari tingkat Mapolda sampai dengan satuan terkecil kepolisian di Polda Nusa Tenggara Barat. Lanjut. Dalam potensi gangguan, kami mensikapi dengan yang pertama ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Ideologi di Nusa Tenggara Barat masih ada kelompok radikal anti Pancasila dan lain-lain jenis yang saya sebutkan pertama di politik, di ideologi. Kedua, politik. Efek dari daerah otonomi baru di Papua, efek dari situasi politik tahun 2024 itu menjadi pertimbangan kita dalam melihat potensi gangguan. Kemudian ekonomi. Gangguan ekonomi kita lihat ada Mandalika yang merupakan KK, kemudian ada tambang emas, kelangkaan pupuk informasinya, kemudian sengketa lahan, dan sebenarnya harus kita lihat adalah pada saat pemerintah menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita baik. Apakah di Nusa Tenggara Barat polisi bisa mengkontribusikan apabila pertumbuhan ekonomi itu disertai dengan inflasi yang meningkat? Kontribusi polisi apa yang diperlukan? Kemudian sosial budaya, adanya kelompok-kelompok jemaah
yang sampai sekarang juga masih ada di Trans itu, kemudian di Mataram, dan kelompok-kelompok lain yang melakukan kegiatan. Kegiatan itu tidak pernah akan bisa dilarang apabila aturannya, peraturannya, undang-undangnya tidak melarang. Tetapi itu merupakan potensi gangguan yang harus dicermati oleh Polres. Keamanan tentunya kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian seperti tadi disampaikan adanya pencurian kendaraan bermotor atau pencurian lainnya yang dapat mengganggu situasi nyaman dari masyarakat. Peristiwa yang terjadi selama tahun 2022, adanya permasalahan di Lombok Timur, Asuna, yang prosesnya sudah dalam proses pengadilan, putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dengan putusan 6 bulan dan masih ada upaya hukum lainnya. Itu yang perlu menjadi pertimbangan atau perhitungan bagaimana cara bertindak kita menangani situasi di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada beberapa kelompok yang berproses dalam perdata yang ada di Lombok Timur. Kemudian kasus atau konflik Merenggih yang kita sama-sama sudah kita mengetahui ada beberapa gesekan atau perbedaan pemahaman terhadap masyarakat yang berbeda keyakinan. Itu yang harus kita menjadikan ke depan bahwa tidak akan terjadi lagi dan harus merawat situasi yang sempat terjadi di Nusa Tenggara Barat. Adanya kepemimpinan dari sekelompok kepengurusan di Insan, Narmada, dan Goba. Kemudian teman-teman media sekalian juga bisa memperhatikan bagaimana perhelatan yang ada di kawasan Mandalika dari tahun 2021 ada WSPK, kemudian tahun 2022 ada Bogor Cibi, dan kemarin baru saja ada WSPK. Maka lahan atau hal pemahaman terhadap kepemilikan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama, tapi itu menjadi bagian kepolisian untuk menjaga situasi tetap aman dan nyaman. Kemudian blokir jalan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau aparat keamanan. Lanjut. Judi, narkoba, distribusi pupuk yang menjadi atensi pimpinan negara yang ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri, bahwa itu menjadi atensi yang harus kita lakukan dalam bentuk tidak ada lagi terjadi tindak pidana yang dimaksud di Nusa Tenggara Barat. Tentunya peran-peran dari teman-teman sekalian sangat kami butuhkan untuk dapat kami laksanakan tugas penegakan hukum dengan kecukupan alat bukti sebagaimana diatur oleh hukum. Lanjut. Distribusi BBM juga yang terjadi kita kalau kemarin kita melihatnya adanya penyesuaian harga BBM di negara ini. Kemudian apakah ada bentuk yang mengarah kepada munculnya gangguan kamtiman atau gangguan nyata yang kita lihat dari potensi gangguan dari awal. Kemudian adanya beberapa dualisme pengurusan OKP, kemudian kita juga baru saja melihat parpol atau pengumuman parpol peserta pemilu 2024 di wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang tadi saya sampaikan ada penyesuaian BBM di wilayah Nusa Tenggara Barat, kemudian earmarking 2% di wilayah Nusa Tenggara Barat. Earmarking itu tidak hanya berlaku di Nusa Tenggara Barat. Earmarking itu adalah kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan seluruhnya. Earmarking adalah pengisian 2% dari anggaran yang punya daerah. Kemudian
subsidi upah yang dikeluarkan di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi adanya pemberian subsidi upah bagi pekerja. Nah, pekerja itu teman-teman yang bisa tahu bahwa pekerja informal dan pekerja formal. Kalau pekerja formal, apakah terlindungi dengan proses yang namanya BPJS? Apakah pegawai yang formal semuanya sudah dilingkupi dengan BPJS? Ayo. Berkaitan dengan informasi yang tadi disampaikan, maka dalam tahun 2022 kita Polda Nusa Tenggara Barat mengeluarkan 2 maklumat. Yang pertama berkaitan dengan sengketa lahan yang tadi saya sampaikan di wilayah Mandalika. Maklumatnya berisi bahwa tidak diperbolehkan menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia dalam menyampaikan aspirasi menentukan tentang kepemilikan tanah itu ada pidananya. Artinya, apakah penyampaian aspirasi masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan baik? Dengan baik artinya tidak melanggar ataupun menabrak aturan yang berlaku di Indonesia. Karena hukum positif Indonesia sudah mengatur bahwa tidak boleh melakukan tindak pidana. Karena berkaitan dengan pasal 1 KUHP asas legalitas, bahwa kalau ada perbuatan yang dilarang untuk menjadi tindak pidana itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah maklumat nomor 2 adalah dengan fakta banyak unjuk rasa atau penyampaian aspirasi masyarakat dengan kita dapatkan fakta ada beberapa senjata tajam atau yang tidak boleh digunakan dalam undang-undang darurat tahun 12 tahun 51 berkaitan dengan penggunaan senpi. Jadi ada senjata api bisa dilakukan yang dengan bukan pabrikan atau senjata tajam. Jadi undang-undang darurat nomor 12 tahun 51. Lanjut. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat mendorong terbentuknya pembentukan Satgas PKS. Sebagaimana Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Jadi setiap daerah kota kabupaten harus terbentuk Satgas PKS.